Setiap tahun, jutaan lansia menjalani pemeriksaan rutin, berpikir mereka melakukan hal yang benar. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa beberapa tes ini justru dapat meningkatkan risiko stroke dalam semalam? Kedengarannya sulit. Dipercaya, bukan? Anda mempercayai dokter Anda mengikuti setiap rekomendasi. Namun, terpendam dalam detail kecil kedokteran modern adalah risiko tersembunyi yang tak seorang pun peringatkan. Bukan berita, bukan brosur di klinik Anda, dan terkadang bahkan bukan dokter Anda. Bayangkan Anda keluar dari pemeriksaan tahunan dan merasa semuanya baik-baik saja, hanya untuk mengalami pusing, penglihatan kabur, atau lebih buruk lagi, beberapa hari kemudian, dan Anda bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi? Inilah kenyataannya. Tes diagnostik tertentu, terutama jika dilakukan terlalu sering atau dalam kondisi kesehatan tertentu, dapat memicu lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba, mengganggu aliran darah, dan bahkan memicu reaksi berantai yang dapat berakhir dengan stroke. Tapi jangan khawatir, video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Video ini untuk memberi informasi agar Anda dapat mengajukan pertanyaan yang lebih baik, sehingga Anda dapat melindungi diri Anda dan orang-orang terkasih. Karena setelah usia 60, bukan hanya tentang mendeteksi masalah sejak dini, ini tentang menghindari masalah yang mungkin kita sebabkan secara tidak sengaja. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengungkap 5 tes medis paling umum yang mungkin membawa risiko stroke tersembunyi, terutama bagi lansia, dan yang lebih penting, Anda akan mempelajari cara tepat melindungi diri sendiri sebelum pertemuan berikutnya. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, berikan 1 di kolom komentar. Jika tidak, berikan 0 dan pastikan untuk subscribe ke channel Lansia Terjaga, tempat kami mengungkap apa yang orang lain tidak akan beritahukan kepada Anda. Sekarang, mari kita bahas tes pertama yang harus Anda pertimbangkan. Nah, jika Anda pernah menjalani CT scan dengan kontras, Anda mungkin ingat rasa hanga yang menyebar ke seluruh tubuh Anda. Itulah kontras yang sedang menjalankan tugasnya, membantu dokter Anda melihat pembuluh darah, organ, dan jaringan Anda dengan lebih jelas. Kedengarannya membantu, bukan? Namun, inilah yang tidak pernah diberitahukan kepada banyak lansia. Suntikan kecil itu dapat melakukan lebih dari sekadar meningkatkan gambar. Suntikan itu dapat diam-diam memberi tekanan pada sistem kardiovaskular Anda, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun dan sudah mengalami tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau masalah ginjal. Bagi sebagian orang, pewarna kontras memicu reaksi vasoaktif, yaitu penurunan tiba-tiba pada detak jantung dan tekanan darah. Hal ini dapat menyebabkan pusing, mual, pingsan, atau bahkan kehilangan kesadaran sesaat. Namun dalam kasus lain yang terjadi, justru sebaliknya, tekanan darah melonjak dengan cepat dan pembuluh darah yang rapuh dapat mengencang atau mengalami kejang. Ketika hal itu terjadi, risiko stroke atau serangan jantung perlahan-lahan muncul. Sebuah studi dalam jurnal radiologi vaskular dan intervensional menemukan bahwa lansia yang menjalani pemindaian CT dengan kontras memiliki tingkat komplikasi vaskular yang jauh lebih tinggi dalam 72 jam, terutama mereka yang memiliki riwayat hipertensi, penyakit kardiovaskular, atau gangguan fungsi ginjal. Singkatnya, semakin rentan sistem tubuh Anda, semakin berbahaya zat kontras tersebut. Izinkan saya berbagi kasus nyata. Seorang pria berusia 81 tahun menjalani pemindaian CT abdomen rutin setelah mengalami sedikit gangguan pencernaan. Hasil pemindaian kembali normal dan ia dipulangkan dengan perasaan baik-baik saja. Namun 2 hari kemudian, ia menderita stroke ringan. Kemungkinan penyebabnya, suntikan kontras mungkin tekanan darahnya melonjak sementara, menyebabkan terbentuknya gumpalan dan menghalangi aliran darah ke bagian otaknya. Ini tidak berarti pemindaian CT dengan kontras itu buruk. Jauh dari itu, mereka dapat mendeteksi kanker, gumpalan darah, aneurisma, hal-hal yang dapat menyelamatkan hidup Anda. Namun, poin kuncinya adalah ini, pemindaian ini harus digunakan dengan bijak, bukan hanya dipesan sebagai bagian dari pemeriksaan rutin untuk berjaga-jaga. Jadi,
Apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri sendiri? Sebelum menyetujui scan dengan kontras, tanyakan kepada dokter Anda, apakah pemindaian ini penting atau adakah pilihan yang lebih aman untuk seseorang seusia saya dan dengan kondisi saya? Bagikan riwayat lengkap Anda, terutama jika Anda memiliki darah tinggi, penyakit ginjal, kondisi jantung, reaksi sebelumnya terhadap pewarna kontras, atau obat-obatan, dan selalu tanyakan, bisakah kita melakukan ini tanpa kontras? Terkadang CT scan tanpa kontras atau USG dapat memberikan detail yang cukup tanpa risiko tambahan. Selanjutnya, sebuah screening umum yang dilakukan banyak lansia bahkan ketika mereka merasa baik-baik saja yang mungkin tidak seberbahaya kelihatannya. Sekarang, mari kita bahas tentang tes stres, juga disebut tes stres latihan, di atas kertas. Terdengar seperti langkah yang cerdas, pasang monitor jantung, berjalanlah di atas treadmill, dan lihat bagaimana kinerja jantung Anda di bawah tekanan. Namun, jika Anda berusia di atas 60 tahun, terutama dengan tekanan darah tinggi atau kondisi jantung, tes sederhana ini bisa berubah menjadi berisiko. Inilah alasannya, selama tes, Anda diminta untuk berjalan atau bahkan jogging di atas treadmill sementara. Jantung Anda dipantau secara ketat. Namun, seiring meningkatnya kecepatan, detak jantung Anda melonjak, tekanan darah Anda naik, dan sistem kardiovaskular Anda tiba-tiba berada di bawah tekanan yang hebat. Bagi seseorang yang sehat, berusia 30 tahun, hal ini mungkin bukan masalah. Namun bagi para lansia, terutama mereka yang memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya, hal ini bisa seperti kilat terutama bagi mereka yang memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya. Hal ini bisa seperti menyalakan api di dekat semak kering yang berpotensi memicu komplikasi serius. Beberapa risikonya, lonjakan tekanan darah yang berbahaya, aritmia mendadak, detak jantung yang tidak teratur, dan dalam kasus yang jarang, namun nyata, robekan kecil pada pembuluh darah yang rapuh, terutama di otak. Sebuah studi tahun 2020 di American Journal of Cardiology memantau lebih dari 1.300 pasien di atas usia 65 tahun yang menjalani tes stres treadmill. Hasilnya, hampir 7% mengalami peristiwa berbahaya selama tes, termasuk lonjakan tekanan darah dan irama jantung yang tidak normal. Dan kelompok yang paling terkena dampak, mereka yang sudah memiliki masalah pembuluh darah. Dan ini bukan hanya teori. Ia berusia 74 tahun dan telah menderita tekanan darah tinggi selama bertahun-tahun. Dokternya merekomendasikan tes stres hanya untuk memastikan kondisinya. Di tengah sesi treadmill, ia mulai merasa pusing dan sesak di dadanya. Mereka segan menghentikan tes, tetapi keesokan harinya, ia mengalami stroke ringan. Dokter yakin peningkatan tekanan darahnya yang tiba-tiba selama tes memecahkan pembuluh darah kecil di otaknya. Untuk lebih jelasnya, tes tersebut tidak secara langsung menyebabkan stroke, tetapi memberikan tekanan pada sistem yang sudah rentan, dan itulah yang memengaruhi kondisinya. Jadi, apa kesimpulan sebenarnya? Bicaralah dengan dokter Anda. Tanyakan, adakah cara yang lebih aman untuk mengevaluasi jantung saya? Dalam banyak kasus, tes stres nuklir yang menggunakan obat untuk mensimulasikan olahraga. Dan jika Anda saat ini tidak mengalami gejala seperti nyeri dada, sesak napas, atau kelelahan, tanyakan apakah tes tersebut benar-benar diperlukan saat ini atau dapat ditunda. Selanjutnya, kita akan membahas tes rutin lain yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi bisa saja mengandung risiko tersembunyi jika Anda tidak berhati-hati. Sekarang mari kita bicarakan sesuatu yang telah menjadi sangat rutin, terutama setelah usia 60 tahun, endoskopi, baik untuk memeriksa esofagus, lambung, atau bahkan usus besar. Anda, dokter sering merekomendasikannya hanya untuk berjaga-jaga, dan terkadang itu masuk akal. Namun, inilah yang tidak seorang pun beritahukan kepada Anda jika Anda tidak benar-benar membutuhkannya, dan terutama jika melibatkan sedasi, hal itu mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Sebagai permulaan, kebanyakan orang di atas usia 60 tahun sedang mengonsumsi beberapa jenis obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, atau Plavix sangat umum, dan ketika Anda dibius untuk endoskopi,
tekanan darah dan sirkulasi darah Anda secara alami berubah. Kombinasikan hal itu dengan obat-obatan yang memengaruhi kemampuan darah Anda untuk membeku dan tiba-tiba Anda menghadapi risiko lebih tinggi mengalami pendarahan internal atau lebih buruk lagi, masalah sirkulasi otak yang dapat memicu stroke diam-diam. Pada tahun 2021, sebuah tinjauan skala besar yang diterbitkan dalam jurnal Gastrointestinal Endoscopy menemukan bahwa di antara pasien berusia di atas 65 tahun yang menjalani prosedur endoskopi sedatif, terdapat peningkatan signifikan dalam serangan iskemik transient, TIS, juga dikenal sebagai stroke berulang dalam 72 jam berikutnya. Ini bukanlah stroke berat, tetapi merupakan tanda peringatan bahwa ada sesuatu yang salah dalam aliran darah otak. Satu kasus yang membekas di benak saya adalah dari seorang wanita 76 tahun yang menjalani kolonoskopi rutin dengan sedasi. Ia tidak menunjukkan gejala apapun saat menjalani kolonoskopi, tetapi 2 hari kemudian, ia mulai cadel dan kehilangan koordinasi. UGD mengonfirmasi bahwa ia mengalami stroke ringan. Para dokter yakin bahwa penurunan tekanan darah selama sedasi, ditambah dengan penggunaan aspirin hariannya, mungkin telah menciptakan kondisi yang tepat bagi gumpalan darah untuk bergerak. Meskipun prosedurnya sendiri berisiko rendah, kombinasi sedasi, usia, dan obat-obatan dapat menciptakan masalah yang sangat besar. Ini bukan berarti Anda harus menghindari semua endoskopi, tetapi ini berarti jangan menyetujui salah satunya kecuali dokter Anda dapat menjelaskan dengan jelas mengapa Anda membutuhkannya saat ini. Jika Anda baru melakukannya karena sudah beberapa tahun, tanyakan apakah ada cara yang lebih aman untuk memantau kondisi Anda, terutama jika Anda tidak memiliki gejala. Selalu ingatkan dokter Anda tentang obat apapun yang sedang Anda konsumsi. Tanyakan kepada mereka, apakah saya perlu menghentikan pengencer darah saya sebelum ini? Apa risiko sedasi bagi seseorang seperti saya? Dan jika Anda tidak nyaman dengan sedasi, tanyakan apakah prosedur tersebut dapat dilakukan tanpanya atau dengan pilihan yang lebih ringan. Selanjutnya, kita akan membahas tes lain yang seringkali tidak disadari, tetapi merupakan tes yang melibatkan sesuatu yang banyak dari kita bahkan tidak pernah pikirkan, yaitu zat ini tidak menetap di tubuh. Zat ini seharusnya dikeluarkan oleh ginjal Anda. Namun, inilah masalahnya, setelah usia 60, fungsi ginjal secara alami melambat. Dan jika Anda sudah memiliki penyakit ginjal kronis atau penurunan fungsi yang belum terutama bagi mereka yang memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya, hal ini bisa seperti menyalakan api di dekat semak kering yang berpotensi memicu komplikasi. Sebagai permulaan, kebanyakan orang di atas usia 60 tahun sedang mengonsumsi beberapa jenis obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, atau Plavix sangat umum, dan ketika Anda dibius untuk endoskopi, tekanan darah dan sirkulasi darah Anda secara alami berubah. Kombinasikan hal itu dengan obat-obatan yang memengaruhi kemampuan darah Anda untuk membeku dan tiba-tiba Anda menghadapi risiko lebih tinggi mengalami pendarahan internal atau lebih buruk lagi, masalah sirkulasi otak yang dapat memicu stroke diam-diam. Pada tahun 2021, sebuah tinjauan skala besar yang diterbitkan dalam jurnal Gastrointestinal Endoscopy menemukan bahwa di antara pasien berusia di atas 65 tahun yang menjalani prosedur endoskopi sedatif, terdapat peningkatan signifikan dalam serangan iskemik transient, TIS, juga dikenal sebagai stroke berulang dalam 72 jam berikutnya. Ini bukanlah stroke berat, tetapi merupakan tanda peringatan bahwa ada sesuatu yang salah dalam aliran darah otak. Satu kasus yang membekas di benak saya adalah dari seorang wanita 76 tahun yang menjalani kolonoskopi rutin dengan sedasi. Ia tidak menunjukkan gejala apapun saat menjalani kolonoskopi, tetapi 2 hari kemudian, ia mulai cadel dan kehilangan koordinasi. UGD mengonfirmasi bahwa ia mengalami stroke ringan. Para dokter yakin bahwa penurunan tekanan darah selama sedasi ditambah dengan penggunaan aspirin hariannya mungkin telah menciptakan kondisi yang tepat bagi gumpalan darah untuk bergerak. Meskipun prosedurnya sendiri berisiko rendah, kombinasi sedasi,
usia, dan obat-obatan dapat menciptakan masalah yang sangat besar. Ini bukan berarti Anda harus menghindari semua endoskopi, tetapi ini berarti jangan menyetujui salah satunya kecuali dokter Anda dapat menjelaskan dengan jelas mengapa Anda membutuhkannya saat ini. Jika Anda baru melakukannya karena sudah beberapa tahun, tanyakan apakah ada cara yang lebih aman untuk memantau kondisi Anda, terutama jika Anda tidak memiliki gejala. Selalu ingatkan dokter Anda tentang obat apapun yang sedang Anda konsumsi. Tanyakan kepada mereka, apakah saya perlu menghentikan pengencer darah saya sebelum ini? Apa risiko sedasi bagi seseorang seperti saya? Dan jika Anda tidak nyaman dengan sedasi, tanyakan apakah prosedur tersebut dapat dilakukan tanpanya atau dengan pilihan yang lebih ringan. Selanjutnya, kita akan membahas tes lain yang seringkali tidak disadari, tetapi merupakan tes yang melibatkan sesuatu yang banyak dari kita bahkan tidak pernah pikirkan, yaitu ginjal. MRI adalah alat yang ampuh, beri membantu dokter melihat cauke dalam tubuh Anda, mendeteksi tanda-tanda awal masalah, dan terkadang menghindari operasi yang tidak perlu. Namun, ketika pewarna kontras ditambahkan, biasanya untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas, saat itulah kehati-hatian diperlukan, terutama bagi lansia dan terutama bagi mereka yang memiliki masalah ginjal ringan sekalipun. Pewarna kontras yang digunakan dalam MRI seringkali mengandung gadolinium, suatu logam berat. Zat ini tidak menetap di tubuh. Zat ini seharusnya dikeluarkan oleh ginjal Anda. Namun, inilah masalahnya, setelah usia 60, fungsi ginjal secara alami melambat. Dan jika Anda sudah memiliki penyakit ginjal kronis atau penurunan fungsi yang belum sesuai dengan kebutuhan kesehatan Anda, bukan sekadar daftar periksa atau protokol, Anda berhak untuk bersuara, untuk bertanya, apakah ini benar-benar penting? Untuk mengatakan, bisakah kita mencari alternatif yang lebih aman? Karena keputusan yang terinformasi akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan ketenangan pikiran. Kisah kesehatan Anda penting, suara Anda penting, dan di sini kami percaya bahwa setiap pilihan harus dipandu oleh pengetahuan, bukan rasa takut atau kebiasaan. Jika Anda pernah merasa aneh setelah pemindaian atau tes, atau melihat orang terkasih mengalami sesuatu yang tak terduga, tuliskan 1 di kolom komentar. Jika tidak, tuliskan 0. Mari berbagi, terhubung, dan belajar bersama. Dan jika video ini membantu Anda merasa sedikit lebih sadar, lebih terkendali, atau sekadar lebih penasaran, subscribe di channel Lansia Terjaga. Kami di sini untuk mengungkap kebenaran, mengajukan pertanyaan sulit, dan selalu mengutamakan kesejahteraan Anda.